Pada tahun 1989, sebuah desa kecil di Jepang bernama Maoki terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai distrik Tamura, kota Fukushima. Pada tanggal 28 Februari di tahun 1989 itu, cuaca masih sangat dingin, meski musim dingin hampir berakhir, dengan salju tebal yang menutupi seluruh desa. Pagi itu, seorang guru di sekolah dasar setempat memulai harinya seperti biasa setelah liburan akhir pekan. Dia baru saja kembali dari mengunjungi kerabatnya pada pukul 5 sore kemarin. Setelah selesai bekerja, dia berjalan menuju asrama perempuan yang terletak di halaman sekolah, tempat dia tinggal. Asrama itu adalah bangunan sederhana di mana kamar tidur dilengkapi dengan fasilitas toilet jongkok yang kecil. Ketika dia sampai di asrama, dia merasa ingin menggunakan toilet terlebih dahulu. Begitu membuka pintu, dia melihat sesuatu yang tidak terduga dalam mangkuk toilet. Sebuah sepatu kulit hitam milik seorang pria. Keheranannya langsung menyelimuti pikirannya. Dia berpikir mungkin ada seseorang yang iseng atau mencoba mengerjainya, atau bahkan seseorang memasuki ruangannya tanpa izin. Keingintahuannya mendorong untuk keluar dan memeriksa lebih lanjut. Toilet yang ada di asrama adalah jenis toilet jongkok, di mana mangkuk toilet tersebut langsung dengan tangki air di luar lewat pipa berbentuk U. Dia kemudian menuju tangki air tersebut yang terlihat memiliki tutup yang terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, pemandangan yang dia lihat membuatnya terkejut dan menjerit. Dia melihat kaki seorang laki-laki dalam tangki tersebut. Teriakan menarik perhatian. Kaki itu tanpa badan, tanpa muka, dan juga hanya istilahnya potongan kaki gitu. Teriakannya menarik perhatian rekan guru-guru lainnya, dan mereka segera datang untuk memeriksa situasi yang membingungkan itu. Setelah melihat dengan jelas bahwa tubuh pria tersebut ada dalam tangki air, kepala sekolah dan rekan-rekannya segera memanggil polisi. Petugas polisi yang datang mengonfirmasi kalau pria tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Mereka pun berusaha untuk mengeluarkan tubuhnya dalam tangki, tetapi mereka menghadapi kesulitan besar karena pipa yang menghubunginya mangkuk toilet ke tangki itu sangat sempit, hanya selebar 36 cm. Sementara lebar bahu rata-rata di Jepang pada usia 25 hingga 29 tahun adalah 40 cm. Menurut Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang pada tahun 2004, yang berarti tubuh pria tersebut seharusnya lebih besar dari diameter pipa tersebut. Mereka kemudian mencoba mencari cara untuk menarik tubuh pria itu keluar, tetapi semakin jelas kalau hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Karena ukuran pipa yang sangat kecil, pipa yang menghubungkan toilet dalam tangki itu hanya selebar 20 cm, yang membuat hampir tidak mungkin bagi pria tersebut untuk masuk ke dalam tangki tersebut, terlebih dari arah dalam. Namun tetap ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jika pihak berwenang kesulitan menarik tubuh pria itu keluar, bagaimana mungkin pria itu bisa masuk ke dalam tangki? Apakah tubuhnya dipaksa masuk, atau mungkin dia masuk dengan cara yang tidak dijelaskan? Polisi berusaha menangani situasi dengan terburu-buru. Meski mereka tidak memiliki cukup alat untuk kalian menangani kasus itu, mengingat mereka hanya petugas dari desa kecil tersebut, sebuah misteri besar terus menyelimuti kejadian aneh itu. Ketika pihak berwenang berusaha keras mengeluarkan tubuh pria tersebut, mereka tidak berhasil, meski telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Dalam proses evakuasi tersebut, beberapa bukti kemungkinan rusak, tetapi karena mereka hanya polisi lokal di desa kecil, mereka benar-benar kesulitan menangani situasi itu. Akhirnya mereka meminta bantuan dari kantor polisi terdekat di Harumachi dengan bantuan 3 petugas pemadam kebakaran. Mereka menggunakan ekskavator dan derek menarik pipa itu keluar dari tanah. Pipa itu kemudian dipotong untuk kemungkinan untuk mengeluarkan mayat pria tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan tubuhnya, mereka menemukan pria itu dalam posisi seperti janin, tanpa pakaian di bagian tubuhnya. Mantel pria itu ditemukan terlipat rapi dan ditempelkan di dadanya, sementara sepatunya hanya ditemukan di depan tubuhnya, di dekat kepala itu. Itu menjelaskan kenapa sepatu pria itu terlihat dalam tangki toilet saat guru pertama kali melihatnya. Pipa tangki itu sangat sempit, jadi tidak mungkin pria itu bisa melepaskan sepatu atau mantel saat berada di dalamnya. Tampaknya dia telah melepaskan sebelumnya, yang menambah kebingungan. Mengapa dia membawa mantel ke dalamnya? Kenapa dia tidak meninggalkan di luar? Situasi ini semakin membingungkan. Selain itu, pria ditemukan menghadap lubang toilet seolah-olah dia mencoba untuk melihat ke dalam ketika seseorang menggunakan toilet itu. Posisinya menunjukkan kalau dia kemungkinan besar ke
masuk ke dalam tangki dengan kepala terlebih dahulu. Karena ruang di dalam tangki itu terlalu sempit untuk berputar, ketika mereka menarik tubuhnya keluar, kondisi tubuh yang tercemar kotor menunjukkan kalau dia terperangkap di sana, dan pihak berwenang harus mencoba membersihkan dengan hati-hati. Bau nggak enak yang muncul membuat pekerjaan ini menjadi sangat tidak menyenangkan bagi petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Berita tentang kejadian ini pun cepat menyebar di desa kecil tersebut, dan banyak penduduk datang untuk melihat proses penggalian dan pengeluaran tubuh pria itu dari pipa. Setelah tubuhnya dikeluarkan dan dibersihkan, banyak penduduk yang mengenali pria itu bernama Naoki Kanno, seorang pria berumur 26 tahun yang cukup dikenal dan disukai di desa. Naoki adalah seorang pembantu aktif di klub pemuda desa dan dikenal karena kebaikannya dalam membantu orang lain. Dia juga sering diminta untuk berbicara di acara-acara publik dan bahkan meresmikan pernikahan. Selain itu, dia adalah seorang musisi yang bermain gitar dalam sebuah band dan memiliki hasrat untuk menulis lagu. Profesi utamanya adalah sebagai direktur penjualan di perusahaan pemeliharaan tenaga nuklir yang sedang berkembang pesat di Jepang waktu itu. Naoki terakhir kali terlihat pada 24 Februari, ketika dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi minum dengan beberapa rekan kerjanya dan mungkin akan pulang larut malam. Keluarganya tidak khawatir karena dia sering melakukan hal itu. Namun setelah beberapa hari tanpa kabar, polisi menemukan mereka mulai cemas dan melaporkan kehilangannya kepada polisi setelah 3 hari. Mobilnya ditemukan di dekat sekolah dan kunci mobil ditemukan di dalamnya, yang menunjukkan kalau dia berencana kembali ke mobil. Namun polisi tidak tahu apa yang dia lakukan di dekat sekolah itu. Mereka hanya memiliki banyak pertanyaan tanpa jawaban. Keesokan harinya, tubuh ditemukan di tangki penyimpanan air, dan sepatu lain ditemukan beberapa ratus meter dari mobil di tepi sungai. Setelah dilakukan otopsi oleh pemeriksaan medis, dipastikan kalau Naoki telah meninggal 2 hari sebelumnya, tanggal 26 Februari, 2 hari setelah terakhir kali dilihat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perlawanan ditemukan, dan kematiannya akhirnya dianggap sebagai kecelakaan akibat hipotermia dan gangguan peredaran darah torak, yang berarti tubuhnya membeku dan terjepit hingga meninggal. Beberapa teori muncul terkait kejadian ini. Salah satunya adalah teori kalau Naoki masuk ke dalam toilet mungkin untuk mengintip orang yang sedang menggunakan toilet. Hal ini berdasarkan posisi tubuhnya menghadap ke lubang toilet dan faktanya kalau dia terperangkap di dalam tangki. Kemungkinan besar dia mencoba masuk ke dalam kepala terlebih dahulu, namun terjebak karena tidak bisa berputar untuk keluar. Ketika dia menyadari kalau dia terperangkap dan tidak bisa keluar, dia mungkin mencoba menggeliat dan menggaruk untuk keluar, yang menyebabkannya luka di siku dan lututnya. Namun orang tua Naoki membantah teori ini dan tidak bisa membayangkan kalau anak mereka akan melakukan hal seperti itu. Mereka nggak percaya kalau anak mereka akan memasuki pipa toilet untuk tujuan yang aneh-aneh itu. Bapaknya Naoki setelah mendengar semua penjelasan dan melakukan penyelidikan sendiri, mencoba untuk memerankan kembali kejadian tersebut dengan menggunakan pipa yang dipotong. Ia berkesimpulan kalau tidak mungkin putranya dapat masuk ke dalam pipa itu dengan sendirinya. Ia meyakini ada sesuatu yang lebih dari sekedar kecelakaan biasa, dan banyak orang setempat yang setuju dengannya. Naoki adalah pria yang sangat disukai dan dihormati di desa, dan banyak orang merasa bahwa kalau sangat tidak mungkin ia melakukan hal seperti itu. Bahkan lebih dari 4.000 orang menandatangani petisi untuk meminta polisi menyelidiki ulang atas kematian Naoki, karena mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Mereka tidak percaya ia terperangkap sendiri dalam pipa itu. Satu hal yang bisa dipelajari dari kasus ini adalah kalau orang yang sering menyembunyikan banyak hal dari orang-orang terdekat, Naoki adalah pria yang tidak pernah menampilkan sisi gelapnya kepada siapapun. Namun teori yang paling masuk akal adalah menurut kalau banyak orang adalah bahwa ia tidak sengaja terperangkap di dalam pipa saat mencoba merangkak masuk dan mengintip. Bukti fisik seperti itu tidak ada memar pada tubuhnya, menunjukkan tidak ada kekerasan yang terjadi. Bekas luka di siku dan lututnya mengindikasikan kalau ia mencoba masuk dan keluar dari pipa itu sendiri. Namun ada teori lain yang spekulasi. Beberapa orang berpikir bahwa mungkin ada hubungan rahasia antara Naoki dan guru yang bekerja di desa itu. Laporan beredar menunjukkan kalau mereka saling mengenal dengan baik, tetapi tidak ada konfirmasi yang jelas apakah hubungan mereka lebih dari sekedar kenalan. Beberapa spekulasi bahkan menyebutkan kemungkinan ada cinta segitiga antara Naoki, guru, dan pacarnya. Ada juga yang berpendapat kalau Naoki mungkin mengetahui guru dan pacarnya memiliki hubungan yang rumit dan bisa jadi terlibat dalam konflik yang berujung pada peristiwa itu.
Selain itu, ada juga teori yang melibatkan konflik yang lebih dalam antara Naoki dan guru itu. Beberapa orang berpendapat kalau mungkin Naoki terlibat dalam suatu pertengkaran guru dan pacarnya yang berujung pada kematian. Faktanya bahwa hanya satu sepatu ditemukan di dalam tangki dan sepatu lainnya ditemukan beberapa ratus meter dari lokasi kejadian, menambah banyak pertanyaan. Mengapa Naoki melepaskan sepatunya terutama di kondisi yang sangat dingin dan bersalju itu? Beberapa orang berspekulasi kalau dia mungkin berkelahi atau melakukan pergelutan yang mengakibatkan sepatunya terlepas, yang menambah semakin misteri kematian Naoki. Namun banyak dari spekulasi itu dari rumor yang berkembang karena orang-orang mencoba memahami apa yang tidak bisa dijelaskan. Hal ini semakin dipicu oleh fakta bahwa tubuhnya ditemukan di dalam tangki yang membuat banyak orang percaya ada yang tidak beres. Tidak ada bukti perkelahian, tidak ada memar atau kerusakan tubuh yang menunjukkan kalau seseorang telah memaksanya masuk ke dalam pipa itu. Jika guru dan pacar memang bertanggung jawab, mereka pasti akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menyembunyikan mayatnya. Mereka tidak membuat diri mereka terlibat dengan memasukkan tubuh ke dalam tangki septic tank. Teori lain yang muncul adalah bahwa kematian Naoki terkait dengan pekerjaannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Naoki adalah direktur penjualan di perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan tenaga nuklir. Dan saat kematian, ada pemilihan lokal untuk kepala desa. Ada perdebatan tentang kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang diperluas ke desa itu. Ekspansi ini mungkin menguntungkan dari segi ekonomi, namun ada kekhawatiran tentang dampak kesehatan bagi penduduk setempat. Naoki sebenarnya sempat menyelidiki pembangkit Fukushima yang bersama beberapa koleganya, dan hanya sebulan sebelum kematiannya, salah satu rekannya mengakhiri hidupnya sendiri. Teori ini bahwa selama penyelidikan adalah mereka mungkin menemukan sesuatu yang ingin disembunyikan oleh seseorang, atau mereka mungkin marah dengan orang-orang yang terlibat dalam proyek ekspansi nuklir ini. Kemudian, kelompok yang merasa dirugikan mungkin bertanggung jawab atas kematian mereka berdua. Lebih jauh lagi, Naoki sebenarnya mendukung wali kota yang sedang menjabat pada saat itu, namun beberapa waktu sebelum kematiannya ia berhenti memberikan dukungannya. Rumor menyebutkan kalau ia mungkin mengetahui beberapa transaksi yang mencurigakan antara pemerintah daerah dan pihak lain, dan tidak ingin terlibat. Jika memang ia tahu tentang sesuatu yang buruk, keputusan untuk berhenti mendukung wali kota bisa jadi sangat berisiko baginya. Hal ini menambah kecurigaan bahwa ada lebih dari sekedar kematian biasa di balik kejadian ini. Jadi itulah kisah dari Naoki Kanno yang merupakan orang yang ditemukan tewas secara misterius di lubang tersebut. Sampai hari ini belum jelas apakah dia memang mati dibunuh atau mungkin karena keinginannya dia sendiri juga masih belum terbantahkan. Itulah cerita tentang Naoki, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.